Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini masih tentang sistem pencernaan makanan, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, yaitu sistem pencernaan manusia pada jenis makanannya. Nah, berarti kalau kita bicara makanan, pasti kita akan bicara tentang nutrisi atau gizi, apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Makhluk hidup di sini yang akan kita pelajari adalah pada manusia. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus mengandung 6 nutrisi. Apa saja? 1, karbohidrat. 2, lemak. 3, protein. 4, vitamin, 5, mineral, dan air. Berarti ketika anak-anak makan, berarti harus mengandung ke-6 nutrisi ini jika kebutuhan gizi dalam tubuh kita akan tercukupi. Ya, jangan sampai lupa. Kita bahas satu-satu, mulai dari karbohidrat. Karbohidrat itu sumber utama energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nasi, roti, sagu, atau kentang, dan yang lainnya. Yang penting karbohidrat itu sumber makanan yang kita butuhkan. Terkadang anak-anak sudah makan roti, ditanya anak-anak sudah makan? Belum, Bu. Loh kok belum, tadi Bu lihat makan roti, belum makan nasi. Nah, sebenarnya roti dengan nasi sama karbohidratnya. Ya, jadi di sini nih jenis-jenis karbohidrat anak-anak bisa lihat bermacam-macam. Ada beras, ada spaghetti kesukaan anak-anak tuh, ada roti, ada kentang, dan makanan yang lain yang anak-anak makan hampir sebagian besar mengandung karbohidrat. Ya, roti-roti itu, cemil-cemilan itu. Nah, karbohidrat itu dibedakan menjadi 3 jenis karbohidrat. Ada gula, ada pati, dan ada serat. Nah, makan makanan yang mengandung gula, contohnya buah, madu, susu, itu mengandung gula. Kalau pati itu biasanya terdapat pada umbi-umbian, kentang. Umbi-umbian itu bisa kentang, singkong, apa itu, ketela, yang dibikin biji salak itu, ya pokoknya yang umbi-umbian itu. Kemudian dan biji-bijian itu yang mengandung pati, talas Bogor itu termasuk pati. Kemudian serat ini juga sangat dibutuhkan bagi kita, yaitu terdapat pada makanan yang mengandung sereal, kacang-kacangan, gandum, sayuran, dan buah-buahan juga itu mengandung serat. Jadi anak-anak tidak boleh tidak suka buah. Jadi dalam satu hari 6 nutrisi itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita dan anak-anak harus melakukannya. Nggak boleh saya nggak suka sayur makanya pakai ayam saja. Nanti seratnya nggak terpenuhi. Saya nggak suka apa itu buah. Saya yang penting makan pakai roti saja, itu juga tidak boleh. Jadi harus gizinya seimbang biar keadaan kita sehat. Yang nomor 2, tadi lemak. Lemak merupakan komponen yang paling penting karena dapat melarutkan beberapa macam vitamin dan mineral yang merupakan cadangan energi yang paling besar. Lemak ditimbun dalam tubuh kita. Sewaktu-waktu kita perlukan akan dikeluarkan. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi. Kalau dari ahli-ahli yang meneliti, energi itu sebesar 9,3 kilokalori per gram. Kemudian lemak itu bisa melarutkan vitamin A, D,
ADEK atau anak-anak sebut ADEK. Kemudian menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Oke. Sekarang Ibu tampilkan di sini lemak yang kita makan. Itu sebaiknya lemak yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini anak-anak ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Atau lemak baik dan lemak jahat. Nah, lemak jenuh, anak-anak kadang sudah bicara saya udah jenuh, nggak mau belajar, jenuh, nggak mau. Itu kan berarti tidak baik. Berarti kalau yang jenuh, lemak yang tidak baik. Karena apa? Lemak jenuh ini meningkatkan kolesterol darah sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nah, lemak jenuh. Ya, lemak jenuh itu nih, coba lemak jenuh itu bersifat non esensial. Dapat disintesis oleh tubuh padat pada suhu kamar, tidak ada ikatan rangkap. Lemak jenuh contoh nyatanya adalah daging merah, daging babi, dan makan makanan cepat saji. Anak-anak, ingat makan makanan cepat saji. Nah, di sini nih tergambar di papan nih ya, ini Ibu ambil juga dari referensi. Anak-anak suka makan burger langsung, ya, makan makanan siap saji, sosis langsung. Jadi makanan yang baik itu yang sudah disiapkan oleh orang tua kalian di rumah. Ya, bukan berarti kalau anak-anak tidak makan di restoran itu tidak mampu, tetapi justru kalau anak-anak makan di rumah, kehigienisannya, kebersihannya sangat dijaga. Walaupun memang di tempat-tempat resto yang besar juga kebersihannya sangat dijaga. Gitu ya. Jadi ya anak-anak bolehlah sesekali tetapi tidak sering. Boleh sesekali tetapi tidak sering. Karena tadi ingat lemak jenuh itu bisa meningkatkan kolesterol darah. Nantinya, tidak saat ini, tidak setahun 2 tahun, tetapi ketika menumpuk nantinya akan bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi, lebih baik kita makan lemak yang tak jenuh. Ya. Nih, lemak tak jenuh ini bersifat esensial, tidak dapat diproduksi di tubuh. Cair pada suhu kamar, ada ikatan rangkap. Lemak tak jenuh contoh nyatanya adalah minyak zaitun dan almond. Di sini dikatakan minyak zaitun dan almond, tetapi juga ada pada buah-buahan, apukat, itu mengandung lemak, tetapi tak jenuh. Ya, buah-buahan yang lainnya. Almond, kacang almond ini anak-anak juga suka makan ya. Ini contoh-contohnya ini ya. Pada ikan, ini lemak yang baik nih ikan salmon ya. Pada kacang-kacangan tadi. Kalau lemak jahat ya ini anak-anak sudah lihat sendiri di sini gambarnya. Ini gambar dari apa? Ayo, gambar apa ini? Pizza kesukaan anak-anak. Ya, margarin. Ini kan semua kesukaan anak-anak nih yang kriuk-kriuk itu. Jadi anak-anak harus bisa menjaga dirinya sendiri. Sesudah mempelajari ini, anak-anak akan paham, akan menyayangi dirinya. Sehingga akan bisa memilih makan makanan yang sehat. Ya, itu tujuan kita belajar. Berikutnya, protein. Yang ketiga, protein. Protein berperan sebagai penghasil energi, pembangun massa tubuh, pembentuk enzim, antibodi, serta hormon. Jadi antibodi kita, imun kita harus ditingkatkan. Itu berarti dari protein. Ya. Nah, protein ini dari mana? Protein itu dibagi dari dua. Ada protein yang berasal dari hewan, disebut protein hewani. Ada protein yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Ini mohon maaf ya, kok keduaan. Nabati. Nah, sekarang anak-anak lihat, aku sudah makan protein hewani belum ya? Oh, aku belum makan daging berarti belum hewani. Tidak seperti itu. Anak-anak makan telur berarti sudah dari protein hewani. Anak-anak makan udang sudah dari protein hewani. Ya, tetapi dengan catatan semuanya tidak boleh terlalu banyak. Kalau pakai awalan ke tidak baik. Kebanyakan, nah, tidak baik. Nah, kalau protein nabati, Bu, ya nabati ini dari kacang-kacangan. Sayur mamanya nyariur pakai kacang merah, ya. Kemudian di sini juga sudah ada beras, ada sayur mayur, ada apa ini namanya jeruk kecil itu. Nah, bisa ada nasi itu dari nabati. Itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Makanya kita harus jaga. Berikutnya yang nomor 4 adalah vitamin. Vitamin merupakan bahan yang wajib ada dalam bahan makanan, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Karena vitamin berperan mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa macam penyakit. Kadang anak-anak kalau sakit, "Nak, kenapa kok lesu? Saya kurang fit, Bu." Sebenarnya itu singkatan dari kurang vitamin. Ya. Sehingga apa? Sehingga penyakit lebih cepat menyerang. Walaupun bukan hanya vitamin saja, berarti nutrisi dalam makanan anak-anak belum terpenuhi dengan baik. Nah, ini vitamin. Vitamin itu ya terdapat dari semua makanan ini mengandung vitamin. Jadi anak-anak ya harus makan buah, ini paprika, kemudian jeruk, kemudian pisang, bunga kol, brokoli, nanas dan sebagainya ada di sini. Nah, Bu, saya itu nggak suka buah-buahannya, Bu. Saya minum vitamin C. Boleh. Ya, vitamin C, vitasimin. Pokoknya yang mengandung vitamin. Kemudian di sini, kalau misalnya saya kekurangan vitamin, kata dokter saya kekurangan vitamin C. Vitamin C berarti yang di sini ini buah-buahan. Kalau vitamin D ada keju, ada ikan. Kalau kekurangan vitamin K ada apa, dan di sini bisa dilihat. Anak-anak juga bisa mencari referensi yang lainnya, membaca referensi buat kesehatan. Ya, mumpung anak-anak masih anak-anak remaja, sangat dibutuhkan untuk keperluan tubuh kita. Jadi sekali lagi kita harus memakan vitamin walaupun dalam jumlah yang sedikit karena sangat diperlukan oleh tubuh kita. Yang kelima, masih vitamin dulu. Nah, sumber-sumbernya apa tadi? Ada vitamin A, manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Ini tugasnya vitamin A. Sumbernya apa? Susu, telur, hati, sereal, wortel, buah-buahan, ubi jalar, dan sebagainya. Vitamin B, Bu, mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah, vitamin B. Gandum, makanan laut, daging, telur, susu, ya. Susu ini ikut di vitamin A, ikut di vitamin B. Juga ada susu. Kemudian vitamin C, membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Tadi vitamin C. Buah jeruk, stroberi, jambu, tomat, hampir semua buah-buahan, ya, dan sayuran. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi, di mana sumbernya kuning telur, minyak ikan, makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai, susu ikut lagi. Vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel-sel yang rusak.
minyak sayur, kacang-kacangan, alpukat, gandum, biji-bijian. Nah, vitamin K membantu pembekuan darah, meningkatkan pertumbuhan kesehatan tulang. Contohnya apa? Alpukat, anggur, sayuran. Jadi hampir semua jenis yang kita makan itu mengandung vitamin-vitamin. Jadi anak-anak harus makan sayur dan buah-buahan, ya. Ini di sini kelihatan ini paprika, ada wortel, ya. Oke, berikutnya. Yang penting di situ hampir susu. Susu itu banyak vitaminnya, masuk ke vitamin A susu itu. Kemudian masuk juga susu asam yogurt itu vitamin B. Ikut ke vitamin B. Nah, dan pokoknya kemudian vitamin D susu kedelai, boleh. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang nomor 5, mineral. Berfungsi untuk proses pembangun sel, membangun kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembangun serta pemelihara tulang. Nah, kita perlu mineral. Di sini berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, yodium, zinc. Kalsium itu gunanya untuk membentuk tulang gigi, kerja otot dan kerja saraf. Sumbernya dari apa? Telur, sayuran hijau, kedelai. Fosfor membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot dan gigi, daging, gandum, keju. Potasium mengatur keseimbangan air dalam sel, pisang, kentang, kacang, daging, jeruk. Natrium atau sodium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh, daging, susu, keju, garam, wortel. Besi atau Fe bahan utama penyusun hemoglobin, daging merah, kacang, bayam, telur. Yodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Ikan laut dan garam beryodium. Ya. Zinc menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Itu zinc, kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Artinya hampir semua yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, sudah ada telur, saluran tadi, buah, ya. Di sini bahan makanan sumber mineral, di situ ada telur, ada susu, ada kacang-kacangan, ada buah jeruk atau buah-buahan. Jadi anak-anak minimal dalam 1 hari ini harus makan makanan itu, ya, walaupun jumlahnya sedikit. Oke, keenam. 6 itu air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan media transportasi, serta media pengeluaran sistem metabolisme tubuh. Ini air. Nih, pertanyaan Ibu, pada saat berolahraga, apakah anak-anak akan merasa haus? Pasti jawabannya merasa haus, nggak ada yang bilang pada saat olahraga saya merasa lapar, Bu. Nah, ini kecuali. Kalau ditanya Ibu, anak-anak jawabnya hampir rata-rata haus. Kalau disuruh memilih anak-anak, pilih merasa lapar atau pilih merasa haus? Pasti rata-rata anak yang Ibu tanya akan pilih merasa lapar daripada merasa haus. Mengapa? Mengapa pilih merasa lapar daripada merasa haus? Karena
Sel-sel tubuh kita memerlukan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh kita tidak bisa digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Nah, jadi ini jika tubuh manusia, maka 72%-nya itu adalah air. Ya, 72%-nya adalah air. Nah, di sini ada, ini dari referensi juga yang Ibu ambil, di paru-paru ada sekian air, darah 82% air, kulit 80% air, otot 75, otak 70% air, tulang 22% air. Artinya tubuh kita ini terdiri 72% air. Tetapi anak-anak yang harus diingat, untuk mencukupi kebutuhan kita berarti harus ada 6 nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Bu, saya kalau gitu minum air saya tidak bisa. Ya, ya harus ada tadi, harus ada protein, lemak, mineral, ya, dan sebagainya, vitamin. Nah, maksudnya air itu sangat diperlukan di tubuh kita ini, hampir semuanya cairan. Anak-anak ketusuk jarum, keluar darah, cairan. Ternyata di tulang pun yang keras ada cairan di situ. 22% adalah air. Jadi air sangat kita perlukan bagi tubuh kita. Oke. Itulah yang Ibu terangkan saat ini, Nak, dengan harapan anak-anak bisa mengelola cara makannya, ya. Terutama seperti tadi makanan yang ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu sering sekali dimakan oleh anak-anak. Ya, anak-anak kalau pergi ke restoran mintanya kalau enggak spaghetti, kalau enggak pizza, kalau enggak burger, itu adalah banyak mengandung lemak jenuh. Oke, sekali waktu boleh. Baik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu kembali di pokok bahasan berikutnya. Selalu teriring doa buat anak-anak. Sukses selalu dan salam sehat.